Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita bahas ya bersama-sama. Coba kita nonton videonya bareng-bareng teman-teman ya. Video. Connie Bakri, wanita yang sadis, saatnya kena karmanya. Mendadak jadi perbincangan publik. Semua gara-gara hebohnya berita tentang mantan istrinya, yaitu Connie Rahakundini Bakri alias Connie Bakri. Di mana saat ini Ibu Connie Bakri mengaku menyimpan dokumen penting milik Sekretaris Jenderal PDIP, yaitu Bapak Hasto Kristianto. Jaya Suparman merupakan mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat sekaligus mantan suami Connie Bakri. Dia harus mendekam di dalam penjara akibat kasus korupsi, di mana Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya pada tanggal 26 bulan September 2013 menjatuhkan vonis penjara 4 tahun dan denda 30 juta kepada Jaya. Ia terbukti melakukan korupsi sebesar 13,3 miliar saat menjabat Pangdam 5 Brawijaya. Eksekusi hukuman Jaya dilakukan di Lapas Sukamiskin. Jaya menikah dengan Connie Bakri hingga akhirnya bercerai di tahun 2014. Saudaraku, kasus korupsi yang menjerat Jaya Suparman bermula pada tahun 1998 saat ia menerima kompensasi sebesar 17,6 miliar dari PT Citra Marga Nusapala Persada. Sebagian uang tersebut, yaitu 4,2 miliar, digunakan untuk operasional Kodam, namun sisanya 13,3 miliar lainnya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Jaya Suparman. Pada tahun 2013, kasus ini menyeretnya ke pengadilan militer dan ia divonis 4 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti sebesar 13,3 miliar. Saudaraku yang terkasih, setelah kita melihat kisahnya, tentunya kita berkesimpulan, siapa Ibu Connie? Bagaimana seorang istri meninggalkan suaminya saat suaminya berada di penjara? Dan tidak mungkin seorang istri selama masa perkawinan tidak tahu apabila suaminya menggunakan dana ratusan juta hingga belasan miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh beliau. Tentunya seorang istri yang baik bakalan ngerasa bahwa saat ini suaminya sedang tidak baik-baik saja dengan memberinya uang secara berlebihan. Harusnya seperti itu sih. Namun ini berbeda, dan pada saat suaminya berada di Sukamiskin, terjadilah perceraian itu. Dan kemarin sebelum terjadinya Pilpres, Ibu Connie berusaha menjatuhkan kubu dari Bapak Prabowo, dan dia sempat menjatuhkan Bapak Prabowo secara pribadi untuk kasus alusista. Dan saat itu juga, di momen-momen yang hampir bersamaan, BAP Ibu Connie di kepolisian dibuka ke publik, BAP tentang perselingkuhan. Dan saat ini Bu Connie mencoba untuk menjatuhkan Ibu Iriana Jokowi. Dia bilang kasus terong. Saya nggak habis pikir dengan Ibu Connie. Dia sendiri juga bukan orang baik kok.
Kenapa harus menjelek-jelekan orang yang baik? Dia tidak bersih-bersih amat loh. Setuju nggak sih teman-teman dengan statement saya ini? Sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi wakil menteri luar negeri, permintaan beliau, atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi wakil menteri luar negeri. Saya bilang, Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja, Ibu ke Pak Prabowo, mungkin ada penilaian lain, itu prerogatif Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya, ingin menjadi wakil menteri luar negeri, keinginannya, atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, itu seperti itu. Saya bilang silakan saja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu, ya saya sih senyum saja, bilang ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat-saat seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami, ada Pak Habib dan yang lain, bikin konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya, supaya masyarakat dan publik ini juga tahu, gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mass media juga, bapak-bapak ibu media paling tahu, saya itu paling hati-hati berbicara. Apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa di sosial media yang beredar itu adalah, menurut saya sayangkan dan saya sedih juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Apakah benar ya Megawati yang membuat KPK dan MK seperti yang sering ya beliau katakan? Terakhir di ultah PDIP ya, Megawati kembali mengatakan bahwa dia yang membuat KPK dan MK. Jawabannya tentu sama sekali tidak benar ya. Itu hanya halusinasi Megawati, seolah-olah dia memiliki kewenangan itu. Makanya sebagai pendidikan politik ya, saya wajib meluruskan hal ini agar supaya sejarah bangsa ini tidak rusak hanya karena halusinasi Megawati. Begini ya, sebagai presiden saat itu, berdasarkan konstitusi ya, Megawati sama sekali tidak diberikan kewenangan untuk membuat lembaga seperti MK dan KPK. Jadi sebenarnya dari alasan itu saja ya, sudah cukup untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan Megawati bahwa beliau yang membuat MK dan KPK adalah sebuah pernyataan yang sangat keliru dan sesat. Tapi saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya, agar supaya semakin jelas sampai masyarakat mempercayai info sesat tersebut. Begini ya. Pertama ya, tentang MK. MK itu terbentuk ya berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45 di aturan peralihan pasal 3 ya, yang berbunyi, saya bacakan ya. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003, dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi jelas ya bahwa keberadaan MK itu berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan mau-maunya Megawati. Lalu apakah Megawati yang menciptakan
fungsi, mekanisme, dan peran MK seperti sekarang ini, sehingga beliau layak disebut yang membuat MK? Ya, jawabannya tentu tidak ya, karena yang membuat fungsi, mekanisme, dan peran MK itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, yaitu di pasal 7B, pasal 24, dan pasal 24C. Nah, dari pasal-pasal ini, maka lahirlah ya MK di tahun 2003. Jadi untuk urusan MK ya sudah terbantahkan semua halusinasinya Megawati. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, MK itu harus dibuat paling lambat tanggal 17 Agustus tahun 2003. Itu berdasarkan perintah amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan perintah dan amanat Megawati. Lalu fungsi, mekanisme, dan peran MK itu pun diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan aturan suka-sukanya Megawati. Clear ya untuk urusan MK. Berdasarkan bukti, berdasarkan pasal dalam konstitusi, sudah dapat dipastikan bahwa Megawati sama sekali ya tidak memiliki peran apapun untuk membuat MK. Selanjutnya, yang kedua, untuk KPK. KPK itu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ya, tepatnya pada pasal 43 ayat 1 ya, yang berbunyi, saya bacakan ya. Dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi jelas ya bahwa KPK itu lahir berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999, bukan berdasarkan mau-maunya Megawati. Lalu apakah Megawati yang menciptakan tugas dan wewenang KPK? Ya tentu tidak ya, karena tugas dan wewenang KPK termasuk siapa yang menjadi anggota KPK itu sudah diatur pada pasal 43 ayat 2, 3, dan 4 pada Undang-Undang 31 tahun 1999. Dan sebagai informasi tambahan, Undang-Undang 31 tahun 1999 ini sebagai cikal bakal KPK itu ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie di rezim Habibie, bukan Megawati. Karena perintah Undang-Undang 31 tahun 1999 harus membentuk KPK melalui undang-undang, maka lahirlah Undang-Undang 30 tahun 2002 yang kebetulan saat itu Megawati presidennya. Kita tahu semua ya, Megawati jadi presiden karena menerima lungsuran jabatan dari Gus Dur. Kalau pada saat itu Gus Dur tidak dilengsarkan, maka Undang-Undang KPK itu pun wajib ada di rezim Gus Dur. Ini kasarnya aja ya. Jika saat itu ya sendal jepit yang jadi presiden menggantikan Gus Dur, ya tetap KPK dan Undang-Undang KPK harus ada, karena itu perintah undang-undang yang dibuat pada rezim Presiden Habibie. Jadi sama sekali bukan karena Megawati. Ya, Megawati sama sekali tidak memiliki peran atas lahirnya KPK. Jelas ya bahwa KPK dan MK lahir sama sekali bukan karena peran Megawati. Megawati sama sekali bukan yang membuat KPK dan MK ya, seperti yang dia sampaikan selama ini, dan sama sekali tidak memiliki peran dalam mengisi roh KPK dan MK. Semoga penjelasan saya ini dapat dipahami dengan baik sehingga masyarakat tidak tersesat ya.
dan sejarah tidak dirusak oleh halusinasi. Tapi kenapa nggak ada sejengkal pun kayaknya kemarahan Bu Mega itu dialamatkan ke Pak Prabowo sih, Bu? Ini kan juga Bobi masuk Gerindra kan partainya Pak Prabowo. Mas Gibran jadi wapres sama Pak Prabowo. Pak Prabowo. Di dalam pertemuan resmi dihadiri oleh seluruh pimpinan PDI Perjuangan daerah, Rakernas, Jokowi pernah pidato mengatakan Gerindra adik kandung daripada PDI Perjuangan. Jokowi atau Mega? Prabowo. Prabowo pidato bahwa Gerindra adalah adik kandung dari PDI Perjuangan. Itu kan sudah signal Bahwa ini friend. tapi Tapi gua ngerti nih logikanya, Din. Ini artinya kan ini gimana pun Bu Mega ini kan ketua partai. Pak Prabowo juga ketua partai. Iya. Tahu pahit-pahitnya, tahu manis-manisnya. Persis. Dan ke depan bisa koalisi di daerah, bisa koalisi dimanapun gitu ya. Sementara Pak Jokowi kan Ronin nih, sarmurai tak bertuan gitu. Ya kan, nggak punya partai, nggak membangun organisasi, maksudnya partai perorangan. iya, katanya. partai perorangan, nggak ngerti beratnya gimana kader masukin kader ke DPR, nggak ngerti gimana rasanya perihnya hati ketika ada kader bermasalah hukum ketangkap KPK, experience-nya beda gitu. Kalau menurut gue ya. Seperti Bu Mega pidato kemarin kan harusnya Pak Prabowo juga ngerti kalau anakku gitu-gitu, kamu kan juga ketua umum harusnya ngerti juga. Ada gitu-gitu Jadi ya. ada gitunya. Jadi sama Pak Jokowi memang agak sulit menyambungkan experience-nya ketimbang sama Pak Prabowo. Ini misalnya gue contohin ya. Ini Oppo bisa merespon habis ini. Mas Anies dan Pak Prabowo. 11 dari 100. Kan nggak selesai ya. Sampai hari ini masih disebut-sebut Pak Prabowo. Iya. Coba kalau Mas Anies tuh ketua partai juga. Beda lagi Pasti beda matematikanya, ngapain gua musuhin Anies, itu ya dalam permainan-permainan Iya, aja. udah cukup Nanti lah ya kita kan? bisa koalisi di macam-macam. Jadi Pak Jokowi itu nggak punya currency untuk bekerja sama di masa depan dengan Bu Mega ketimbang Pak Prabowo. Iya. Ya kan, ada sisi taktisnya gitu. Iya. Gimana menurut Oppo? Betul, karena dia nggak punya dasar pijak apa. Ini aja belum tahu aku partai mana yang mau menerima dia, ya kan? Bagaimanapun orang partai juga mikir. Megawati yang membesarkan dia, yang membimbing bisa dia hianati loh. Itu bahasa Indonesia bagus itu kata-kata itu. Jadi ya hati kecilnya mikir dong. Ya saya nggak tahu, harapan kita moga-moga ada partai nampung dia. Oppo kan? berharap. Ya berharap lah, biar berlatihan sekalian. Biar ada ring tingginya, Bu. Tapi kan nggak mungkin panasnya sampai hari ini kayak begini tanpa ada hati yang dalam antara Pak Jokowi dan Bu Mega gitu. Maksudnya sayangnya dalam, patah hatinya juga dalam gitu ya. Ini kan kayak misalnya Budi membohongi saya itu kan akan beda rasanya dengan orang random yang bohongin saya. Gini. Aku bisa nangkap yang gue, tapi ada prakondisi, ada satu situasi yang memang menciptakan itu. Tidak kemudian partai perorangan. Itu kan ngenyek itu. Lo nggak, kau mengharapkan ada apa dengan hubungan batin? Iya, ini dalam nih hubungan iya, dua si kawan ini enggak kebiasaan ngenyek, kebiasaan geledek. Macam mana mau nyambung? Dia nahan diri dong aturan. Jangan ngomong begitu. Iya, meskipun itu reaksi balik dari pemecatan yang baru dialami. Ada lagi kayak orang punya karakter yang budaya yang tinggi, omongan dia dan budi pekerti yang tinggi. Nanti kita lihatlah waktu. Time will tell. Waktu yang akan Menjawab itu. Oh, paten juga gitu. Filosofis gitu loh. Waduh, ini jadi dalam jadi kemana-mana gitu ya di dalamnya gitu. Pantas aja ada narasi untuk menghentikan kasusnya Hasto Kristianto. Ternyata di belakang buntutnya panjang ya. Ada orang-orang besar yang bakal terseret juga ternyata, teman-teman. Aduh, sampai BLBI segala, apalagi kalau misalnya kita buka sebuah buku kasus yang namanya kasus BLBI yang sudah SP3. Sebenarnya sih ada nama Ibu Ketum di situ karena masih menjabat sebagai presiden waktu itu. Jadi bisa dimaklumi lah ya.
Pantesan ada yang minat kasusnya di stop, diancam sana sini daripada digeruduk gitu ya. Ternyata memang ada kasus yang lebih besar yang dilindungi ya. Takut terseret gitu. Ternyata ya begitulah teman-teman. Wajarlah kalau misalnya Ibu Ketum melindungi Hasto sedemikian rupa. Ya seperti itulah asumsinya ya. Sampai Rosa Parubo ya, Bekti ya, penyidik KPK yang menangani kasus Hasto ditantang. Hei Rosa Purba Bekti, kesini kalau berani ngadap saya. Jangan pengecut gitu, tahu kan gitu ya. Videonya kan viral itu teman-teman ya. Jadi masuk akal sekarang. Jadi gimana kalau menurut kalian ini kasus Hasto? Di stop aja daripada drama kemana-mana. Ada orang-orang besar terseret atau lanjut nih teman-teman ya. Ini bahaya, bisa jadi ya menjelekkan nama negara mungkin ya. Menurut kalian bagaimana teman-teman? Boleh berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye.